Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil amina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita sekalian berbagai rahmat, terutama karunia nikmat iman, sehat walafiat sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan hari Ahad. Salawat serta salam semoga dipasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umat yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat fardu subuh berjamaah, kita akan lanjut dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Untuk pagi ini akan diisi oleh Ustaz Dodi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kebajikan Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pencinta para syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari sholat di akhirat. Kita sampai di halaman 83 dari kitab Qaulul Mufid, misalnya kita bertauhid. Belum mana ini? Lampunya
Di bab yang ketiga ini kita akan membahas korelasinya bab ini dengan dua bab yang sebelumnya sebagai aplikasi seperti apa. Di bab kedua penulis menyebutkan bahwa siapa yang mengaplikasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita kemarin membahas tentang hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 sahabat yang kemudian atau 70.000 orang muslim yang jika dia melakukan 4 hal, menghindari ruqyah, menjauhi tatayur, menghindarkan kain, dan kemudian tawakal penuh kepada Allah SWT, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kemudian ketika ada orang yang kadang-kadang dia merasa bahwa dia sudah menjalankan ketauhidan, padahal belum. Padahal sebelumnya dia belum melakukan itu. Makanya sebagian salaf menyatakan, aku tidak memerangi jiwaku karena sesuatu seperti aku memeranginya karena ikhlas. Karena jiwa itu lebih suka bergantung kepada dunia, ingin mendapatkan bagian dari harta, kedudukan, dan kekuasaan. Bahkan tidak jarang orang menghendaki dunia dengan amal yang mestinya untuk akhirat. Syekh Syarabi menyatakan betapa banyak orang yang berangan-angan dengan beramal dunia, tapi ternyata dia mengamalkan sesuatu yang besar untuk akhirat. Dan berapa banyak orang yang mengamalkan untuk akhiratnya, padahal sebetulnya nilainya kecil di mata Allah dan hanya terbatas di dunia. Maksudnya gimana tuh? Bapak Ibu masih ingat nggak betapa hadis tentang memantik neraka atau koreknya neraka, yang ada 3 orang justru masuk awal, paling awal itu muslim yang masuk neraka, bukan kafir. Satu diantaranya apa? Qur'an, pengajar Al-Quran. Yang kedua dermawan, yang ketiga mujahid. Dan itu mengerikan. Kenapa ada orang yang kemudian ternyata menjalankan amal akhiratnya ternyata dengan niat tidak kepada Allah? Karena begitu ditanting oleh Allah SWT waktu ditanya, apakah kau mendapatkan rahmatku? 3 orang ini menjawab, betul, aku mendapatkan rahmat yang banyak ya Allah. Lalu kau gunakan itu apa? Untuk mencari kemuliaan-Mu ya Allah, untuk mendapatkan ridho-Mu, aku mencari rahmat-Mu. Kata Allah apa? Kata dusta. Karena sesungguhnya yang kalian cari adalah kemuliaan di mata manusia, bukan di mana. Maka yang mestinya dia masuk ke surga ternyata dipegang kakinya sama malaikat, kemudian wajahnya diseret, dijemplungin ke neraka. Tapi maksudnya neraka yang tidak dekat, dan itu hanya karena pergeseran kaum dan padahal dia merasa bahwa dia sudah bertauhid. Contoh misalnya begini, saya kemarin dapat WhatsApp dari salah satu kenalan. Saya nggak tahu apa salah memahami takdir, dia bilang. Kenapa? Karena saya sampai saat ini tidak pernah berjaya di urusan dunia. Saya sudah menjalankan semua apa yang disarankan oleh Islam, tapi ternyata seolah Allah SWT tidak berpihak kepada saya. Saya bilang ke beliau, kita tidak boleh menjadikan ibadah kita ini sebagai
hal yang sifatnya transaksional. Kita ibadah kepada Allah itu ya ibadah aja. Bukan berarti dengan ibadah Allah akan mensejahterakan kita, Allah akan memakmurkan kita, Allah akan memberikan kejayaan kepada kita, bukan. Rasulullah SAW itu bahkan di belakang Masjid Nabawi itu banyak tinggal ahlu sufah. Kenapa bu? Kenapa bu? Kok heboh sendiri? Mohon maaf ya, jatuh hebohnya. Jadi ketika mereka ditanya mengapa mereka tidak mau berikhtiar seperti yang lain, maka mereka hanya berpedoman kepada satu hadis. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Inna ilaha idha ahabba qauman ibtalahu. Faman radiya fala ridha wa man sakhita fala fusuq. Sungguh tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau satu kaum, maka Allah memberinya musibah. Barang siapa ridha kepada Allah, maka Allah ridha. Barang siapa marah terhadap musibah itu, maka Allah lebih marah dari dia. Jadi menurut gambaran para ahli sufah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah kepada mereka, Allah tidak sedang sayang sama mereka. Akhirnya apa? Zuhudnya begitu mudah. Jadi mereka berharap dari apa? Ya berharap dari belas kasihnya para sahabat. Jadi makannya gimana? Ya dikasihnya orang. Nah kan yang model begini nggak bisa kita jalan. Ada istri yang kita harus kasih makan, ada anak yang butuh biaya. Nah itu nggak bisa kita tidur. Yang begitu. Nah, saya tidak menyalahkan apa yang dilakukan mereka adalah salah, tapi ketika bicara tentang kelaziman kita, yang nggak mungkin kita lakukan itu. Nah, ketauhidan kita itu kita pikir kita sudah mengerjakan semuanya. Salah satu kenalan saya yang lain juga begitu. Dia kalau ngaji itu kan berhitung. Saya dapat apa itu ngaji ini? Entah itu ilmu, entah pemahaman, entah apa. Satu kali dia pernah nanya sama saya, Ustaz tidak perlu tahu seberapa banyak tahajud saya. Ustaz tidak perlu tahu seberapa lama baca Quran saya. Ustaz tidak perlu tahu seberapa banyak rakaat yang saya lakukan di duha. Dan Ustaz tidak perlu tahu berapa banyak istighfar saya kepada Allah. Yang saya cuma pengen tanya, kenapa Allah tidak memberikan keturunan kepada saya, dan kenapa Allah tidak memberikan kejayaan di bisnis saya? Padahal saya sudah lakukan semua apa yang Allah SWT minta. Saya bingung, ini orang dagang apa ini ngomong. Kita ini ibadah nggak boleh sifatnya transaksional. Saya sudah ibadah nih, ya Allah kasih saya kejayaan. Ibadah itu. Ada kala di mana Allah SWT memberikan kecintaan kepada kita berupa apa? Pemahaman, berupa kesehatan, berupa istri yang mendatangkan ampunan dosa bagi kita. Dan kadang-kadang istri itu mendatangkan ampunan dosa bagi suami dulu. Contoh, ibu lagi bawel nyebelin, terus bapaknya sabar. Itu pengampunan dosa buat bapak-bapak yang sabar. Tapi kalau bapak-bapak emang cuma kamu aja yang bisa marah-marah, aku juga bisa marah-marah. Nah, habis pahalanya. Habis pahalanya. Tapi kalau dia bisa diam, dia bisa nahan diri. Ini kalau dilawan tak cerai. Dan ujungnya gitu, mendingan apa? Aku tak cari angin cepetan keluar daripada berantem. Di sini masih ada nggak bu
pegawai kantoran yang kerjanya melulu terus tiap malam. Kalau masih ada, tolong cek istrinya bermasalah apa enggak. Ini ketahuan kan? Saya nanya beneran nanya ini serius, saya bukan ngeledek. Tanya beneran. Kadang-kadang pertanyaan saya juga ngeledek kan. Ngaku. Kalau kita punya konsep baiti jannati di rumah, ya Bu, ada yang punya konsep baiti jannati nggak di rumah? Ada? Boleh ngacu? Semua atau ada yang enggak? Ada yang baiti nari? Kira-kira pantas ya kata Rasulullah SAW, barang siapa tidak merasakan surga dunianya di keluarganya, maka dia tidak akan mengenyam surga yang sebenarnya. Pernah dengar? Kira-kira nanya aja kira-kira, kalau punya konsep baiti jannati itu boleh nggak ada kemarahan di rumah? Boleh nggak ada kemarahan di rumah? Baiti jannati loh. Boleh ada teriakan nggak? Nggak boleh ada kemarahan, nggak boleh ada isinya zikir aja semua. Ngelihat suami itu kayak ada Allah di belakangnya. Ayo kamu mau apa sama? Itu kayak melihatnya ada Allah di belakang ini itu ada Allah semua. Jadi kira-kira istighfar boleh ketinggian nggak Bu? Astagfirullahaladzim, itu zikir juga. Tapi beda lagi. Iya kan zikir juga lakasnya, tapi sebetulnya dia amarah itu. Nah maka coba diingat-ingat tuh, barang siapa yang tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan mengenyam surga yang sebenarnya yang di akhirat. Jadi kalau ibu-ibu itu harus mendatangkan rasa tenang. Tauhidnya ibu-ibu itu setidaknya lintas kuno ilayah. Lihat surat 30 ayat 21. Ini bukan dalam rangka belain bapak-bapak, bukan. Tapi mewujudkan tauhid itu, mohon maaf Bu, kalau cuma sekedar pintar ngaji banyak. Kalau cuma senang jagain kecantikan wajah banyak. Kita beli sabun aja kalau bikin cantik kan, kalau ngadil cantik kan beli sabun aja kalau bikin cantik kan. Kalau cuma ngadil cantik. Tapi lihat, kalau cuma sekedar kesolehan pribadi itu biasa, banyak rentengan misalnya. Tapi untuk membahagiakan suami, kadang-kadang begitu bicara tentang ketaatan yang penuh kepada suami, mulai dari Allah, Rasul, sholat, puasa, Ramadan, nggak usah bikin yang sunah-sunah, sama taat sama suami. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, suami yang kayak apa dulu Ustaz? Kok bisa gitu? Gitu mau masuk surga, gimana cerita? Itu maksud saya. Sehingga jangan kemudian kesolehan pribadi tidak muncul sebagai sebuah nilai manfaat buat orang lain. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari manusia itu adalah yang paling banyak menebar manfaat. Kalau kita tanya sama pribadi, sudah sehebat apa manfaat kita untuk lingkungan kita? Sudah sedahsyat apa keberadaan kita berdampak bagi keluarga besar kita? Ngaji ini kira-kira hasil catatannya nggak nyatet. Kalau ibu-ibu nyatet ya ada yang coba aja. Hasil resumenya deh diceritain ulang ke sekitar kita. Kalau khairun nas itu anfa'ukum linnas, manfaat apa yang kita tebar bagi orang yang kita, keluarga, saudara, minimal keluarga nomor 1,
anak. Saya nggak yakin kita semua akan mengabarkan berita ini, kabar ini, atau apa yang kita bahas ini kepada keluarga kita. Bukan sehuzon, tapi melihat bahwa betapa kualitas para salaf di zaman Rasulullah SAW itu, semua para pria itu ngajinya ke Rasulullah SAW. Selesai itu mereka mengajarkan kepada para istri. Istri ngajarin anak. Jadi, masya Allah, jadi masyarakat madani betul-betul tertata, rapi. Nah ini kadang-kadang sambil ngaji, sambil kadang-kadang ngilangin ngantuk, gitu kan ya. Bangun, agak dalam, gitu tiba-tiba hilang, gitu kan ya. Ya nggak apa-apa sih, karena apa tadi nggak ada nyantet, nggak ada apa dan seterusnya. Nyangklik Pak Harsono nyebar rekaman gara-gara kita udah nggak datang. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi aplikasi tauhid itu ternyata tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Maka mengurangi ikhlas itu banyak orang yang tujuannya untuk akhirat dari setiap amal yang dia kerjakan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seandainya ada orang yang sibuk seluruh inderanya tentang Allah, pikirannya, perasaannya, telinganya, penglihatannya, dan seluruh apa yang dia lakukan itu yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya dia adalah hamba yang sejati dan dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mohon maaf nih, saya nggak tahu berapa orang yang senang mancing, berapa orang yang senang naik gunung. Itu kira-kira waktu yang dipakai itu seperti yang kita bahas ini. Kalau nggak ada Allah di balik semua kegiatan itu, maka kita tidak punya level yang tertinggi di hadapan Allah SWT. Karena penghambaan itu adalah menyibukkan diri dengan Allah SWT. Ini saya bicara begini, bahas kita kayak Pak Bro. Bukan sedang berbicara tentang saya ini loh, coba lihat saya enggak loh. Saya juga sedang terseok-seok gitu untuk menuju ke situ. Jadi jangan lihat bahwa mau saya enggak. Saya juga sedang berlatih-latih untuk bisa sampai kepada bagian ini. Ini saya cuma menjelaskan bahwa kitab ini membahas tentang itu. Jadi jangan pernah menisbatkan saya seolah-olah sudah praktek gitu. Atau saya adalah representasi dari buku ini. Enggak, seharusnya muslim begini. Jadi kalau ada yang tidak senang sama kajian saya, maklum. Ngomong lagi. Dia coba apa? Misalnya gitu ya, bisa ada yang tahu dia kita. Terus nggak mau lagi sholat subuh di sini karena jadwal saya, misalnya. Siapa saudara kita itu misalnya itu. Nah kemudian takut kepada syirik ini bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Maka itu bisa lihat di dalam surat ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa selain syirik. Dan ini di surah An-Nisa ayat 116 sudah dikatakan seperti itu. Alhamdulillah yang syaitan rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik dengan Allah SWT, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendaki Allah SWT. Dosa besar itu kan ada 10 ya. Bahkan dalam kitab Al-Kabair lebih dari 10. Tapi setidaknya yang paling lazim kita kerjakan tapi nggak berasa itu ya kurang lebih 10.
Apa sih yang paling parah dari kesyirikan yang kita kadang-kadang suka kurang sadar memahaminya? Pertama diantaranya prakteknya apa? Percaya sama ramalan bintang. Berapa banyak diantara kita yang begitu ketahuan tanggal lahirnya langsung menempatkan posisinya di zodiaknya. Kamu apa? Gemini. Oh pantas. Saya Capricorn soalnya. Apa ya? Kayak nggak punya tahu gitu. Dulu ibu-ibu sering nggak baca Femina halaman 78? Wah, apa ini hasil observasi? Loh kan data mesti valid ya? Kok sampai ke halaman? Iya, saya pernah lihat itu. Dan bahasanya itu maju kena mundur kena. Kalau kita praktekkan, kita baca semua gitu ya, baca semua. Itu nanti bulan depan geser, bulan depan geser lagi, bulan depan geser lagi. Jadi isinya itu aja, cuma diputar aja bagiannya. Jadi kadang-kadang pesan itu untuk Capricorn, kadang buat Cancer, kadang buat Gemini, kadang asmara. Anda akan bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Coba bintang apa yang nggak begitu? Kan semua begitu. Loh, iya kan? Bahasanya maju ke dalam berulai. Keuangan, jangan boros ya. Juris, mau bintang apa saja ya pasti begitu kan gitu. Tolongnya ada yang percaya gitu teman. Dan itu nyocokinnya lebih parah lagi, pakai SEO. Astagfirullahaladzim, ini berteman sama tua pekom apa gimana sih? Sampai-sampai ada yang kemudian lebih percaya, datang ke Gramedia, datang ke toko buku gitu ya, buka ramalan tahun kuda besi. Kuda emas, kuda tanah, kuda kayu, apaan? Kuda emas saya nggak tahu. Tapi tercari Pak, Virgo kambing di peruntungan Virgo kambing di tahun kuda kayu. Dicari itu Pak, kelahiran tanggal berapa, tahun berapa, segala macam dicari. Oh saya kambing, Virgo kambing di tahun kuda kayu. Terus udah gitu berusaha untuk nyocokin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam pembelajaran bab pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu bahkan oleh Rasulullah SAW selalu diafirmasi dalam konteks positif. Mimpi. Pernah seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang rehat siang hari. Datang kemudian dicegat sama ibunda Aisyah. Saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lagi istirahat. Boleh dibantu enggak? Aku bermimpi tiang rumahku patah dan atapnya ambruk. Saya ingin mentawil itu datang dari Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah dengan semangat anak mudanya, dia langsung jawab, rumah ibu nggak bakal kenapa-napa, tapi keluarga ibu, suami ibu akan meninggal dan anak ibu jadi anak durhaka. Nangis ini orang pulang. Rasulullah SAW dalam itu lompat, apa bahasanya kalau kita jegadi, berarti sebenarnya kalau jegadi, lompat dari ranjangnya beliau. Ya Aisyah, kullu khair, kullu khair, kullu khair. Sampaikan tentang kebaikan, sampaikan tentang kebaikan. Kenapa? Mimpi itu Bu. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan fala tuhaddisu minan nas, jangan disampaikan kepada orang lain harta suami. Jangan. Kenapa? Angan-angan atau mimpi itu pasti ada di alam sana, akan menjadi kenyataan ketika diceritakan kepada orang lain turun ke bumi dan dijadi. Makanya tidak boleh kita menceritakan tentang mimpi. Nah kalau yang begitu, yang mendingan gak usah dicari takwilnya gitu. Jadi kehadapan Rasulullah, apalagi kita nanyanya ke
orang yang makin gak jelas, gak tahu takwil, gak tahu bagaimana mentafsir mimpi, gak ada kesolehannya juga, kacau. Nah, dalam kitab ini dijabarkan bahwa lafaz la ini la-nya la nafi, la penolakan. Ya. Allah SWT menyatakan innallaha la yaghfiru. Ya. Dan lafaz ayyusul babi ini merupakan fi'il mudhari yang disertai dengan masdar. Ya. An-nya al-masdar. Ya. Sehingga dia gambaran jelas Allah tidak mengampuni kesyirikannya. Nah, selamanya syirik ini tidak terampuni seperti yang Bapak Ibu baca di surat 4 ayat 48 bunyinya hampir mirip-mirip sama dengan ayat ini. Nah, kemudian pelanggaran tauhid ini sudah ada sejak waktu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada pun begitu banyak kedurhakaan, zina, mencuri, ini dorongan syahwat yang tidak bisa dipenuhi atau dia inginkan. Nah, ketika syirik ini merupakan pelanggaran kepada Allah langsung, dan tidak ada bagian manusia dalam hal ini juga merupakan syahwat yang tidak didapatkan. Tapi ini murni merupakan kezaliman. Makanya dalam surah Luqman ayat 13 dikatakan bahwa inna syirka la zulmun adzim. Bahwa sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Maka apakah yang dimaksud syirik di sini merupakan syirik akbar atau merupakan kemutlakan syirik? Sebagian ulama berpendapat ini adalah kemutlakan syirik yang mencakup semua jenis syirik. Kalau termasuk pula syirik asghar, kalau dikatakan dia syirik asghar, maka kesyirikan sekecil apapun yang namanya tetap syirik. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya, tapi lebih kepada siapa kita melakukan kesyirikan itu. Kan berarti mendoakan Allah. Nah, kalau sudah begini repot. Kemudian bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Adapun dosa besar seperti mencuri, minum khamar, maka tergantung dari kehendak Allah. Ya. Boleh jadi Allah mengampuni, dan Syekhul Islam yang sudah mentahqiq masalah ini juga beda-beda pendapat. Ada kalanya Syekh menyatakan bahwa syirik tidak diampuni Allah meskipun syirik asghar. Apa di antara syirik asghar? Cari popularitas. Misalnya nih, saya tak bantuin Ustaz masang proyektor biar saya ketemu pahalanya. Kalau niatnya lillah, selesai. Tapi kalau niatnya mencari pujian dari orang banyak, waduh, rudet. Seorang ustaz menyampaikan dengan pola yang sangat luar biasa, dengan roterika yang luar biasa, cuman kepengen isi amplopnya, maka kakinya sedang ada di ambang surga dan neraka. Sebagian kakinya ada di surga, sebagian kaki ada di neraka. Bagian berbeda. Maka tadi pemantiknya neraka tadi saya bilang ada tiga, orang dermawan dan orang yang berjihad di dalam Allah. Enggak sederhana. Geser niat itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Sorak-sorai banyak orang. Makanya kemudian menjadi public figur itu menjadi sangat berhati-hati. Penyanyi atau pemusik itu yang dicari apa? Tepuk tangan orang, nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting dapat tepuk. Maka orang yang begini kemudian dia siriknya sirik kecil karena mencari perhatian banyak orang. Bahaya. Dan nyanyiin lagu religi Ustaz, bodo amat.
Bahkan para qari, jelas kan saya bilang tadi, qari itu bahkan jadi pemetik neraka. Itu beda. Dibagus-bagusin bacaannya supaya dipuji orang, tetap jadi belok banget gitu. Ini hari Ahad ya. Nanti kira-kira jam-jam 6 udah lewat syurga, pulang ke rumah. Niatnya sholat duha 6 rakaat. Allahu Akbar. Asyams ad-duha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Al-Kahirun al-Ikhlas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdiri lagi mau baca wal asr dengan Al-Kautsar. Tiba-tiba ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang rumah yang buka TV, ternyata mertua. Buka pintu kamar, buka dikit sedikit, tarik sajadahnya agak mundur sedikit, biar kelihatan sama mertua. Allahu Akbar. Coba ya. Apa nggak di akhirat tenteng sama Allah SWT disuruh ngadep ke mertua kita? Tuh minta pahala sama dia. Bisa nggak kira-kira mertua kita kasih pahala? Dia bela akhir nanti. Nggak bisa. Minta nggak bisa ya Allah. Minta nggak bisa ya Allah. Minta nggak bisa juga. Dilempar ke neraka itu cuma gara-gara geser niat. Ya Allah. Katakanlah di ahad yang berikutnya, setelah saya salam tadi, ibu nggak datang, tapi bapak mertua yang datang. Kepengen nunjukin ke bapak mertua bahwa saya itu rajin duha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita yang bukain. Oh, Masya Allah. Kok biasanya ibu sama bapak biasanya bareng? Kok sekarang sendiri? Iya, ada seperti mampir apa ini segala macam. Iya, alhamdulillah baru selesai sholat duha. Yang nanya tuh siapa? Gak ada yang nanya. Kadang-kadang gitu. Mohon maaf nih, ada beberapa aktivis dakwah di kita. Saya nggak tahu ini batnya apa, bat putih, bat coklat, atau bat biru, atau bat hijau. Kalau nama kira-kira jam-jam 3-an gitu, nge-share salam sepertiga malam. Ada gitu kan? Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mudah-mudahan Anda ikhlas dengan Allah. Ini kadang-kadang saat terbaik seorang muslim adalah ketika Allah SWT turun ke bumi seperti malam terakhir. Apa bagus. Kalau niatnya ikhlas, alhamdulillah, gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi kalau niatnya cuma kepengen bilang, ibu itu loh, Masya Allah rajin ya, bapak itu loh, Masya Allah luar biasa, hampir tiap malam loh dia. Kan kita nggak tahu habis itu, terus dia baru tidur kan? Nggak tahu juga, bukan disebut. Saya bekerja di travel, jadi ada program di kami itu namanya tahajud call. Jadi setiap menjelang pagi begitu Mekah Madinah azan pertama, karena dari dua azan itu azan tahajud sama azan subuh. Azan pertama itu langsung telepon di kamar. Assalamualaikum, tahajud call ibu bapak kalau mau ke masjid monggo silakan. Diantar nggak Ustaz? Oh enggak bu, sendiri aja. Udah selesai nelfon semua kamar, tak narik seliper lagi. Gimana tahajud kok dia sendiri kan tahajud? Oh karena ahli Mekah itu kan pahalanya berbanyak loh. Sekali sholat aja 100.000, Masya Allah. Pulang ke Lombok, bapak masih bisa ngutang nanti itu. Karena banyak orang Lombok saja. Tapi mohon maaf kalau ada orang Lombok ini.
Nah, syirik asghar ini bagaimanapun juga harus ada kewaspadaan terhadap syirik secara mutlak. Karena firman Allah ayyusyraka bihi itu susunan kalimatnya adalah penampilan tentang isyrakan bihi. Ini isinya nakirah kalau bahasa fungsinya adalah sebagai penafian dan mencakup keumuman. Maka firman Allah SWT ya, wa yaghfiru ma duna dzalik, yang dimaksud duna di situ adalah tingkatan yang di bawah syirik atau selain syirik. Kalau penyembah berhala mungkin kita tidak. Ya, berhala itu tidak ada kita yang menyembah berhala. Tapi pekerjaan, tapi kegiatan. Kira-kira Bu mohon maaf, pas lagi azan ibu lagi nyuci, ditinggal nggak cucian? Nah, kata nanggung itu berarti tidak menerjemahkan bahwa lafaz Allahu Akbar, Allah yang maha besar yang paling kecil tinggal. Kan gitu sih menerjemahkannya. Jadi kadang-kadang tidak memaknai apa yang dimaksud dengan sindiran azan itu sendiri. Kalau kemudian berhala kita sekarang ini kalau di pekerjaan namanya meeting, Masya Allah. Kalau ada waktunya sholat, ada yang minta izin ke toilet, biasanya dikasih nggak? Dikasih. Kalau izin sholat, loh, biaya yang ngasih rezeki siapa? Maka sebagian ulama kekinian menyatakan tergantung meetingnya. Kalau meetingnya adalah meeting yang krusial, yang nggak makan waktu lama. Kalau meeting itu ada macam-macam. Ada annual meeting tahunan bisa break. Monthly meeting masih bisa break. Weekly meeting masih bisa break. Tapi kalau yang namanya toolbox meeting itu biasanya nggak pakai meja. Dia cuma sebentar aja nge-brief, ya, misalnya menjelang asar, dia kasih pengumuman sebentar, tim sebentar, boleh perhatian sebentar, nah, toolbox meeting nggak lebih dari 3 menit. Nah kalau begitu boleh menunda sholat, masih diperbolehkan karena ada afdalul awaliyah. Saya lupa apakah saya pernah menjabarkan tentang ada 9 uzur orang boleh menunda sholat. Betul boleh? Belum ya? Masalah tauhid ini dibahas dalam masalah syariat. Tapi sholat itu bisa ditunda dengan 9 uzur. Safar, boleh tunda, boleh sakit keras itu yang nggak bisa turun dari kasur. Gitu. Kalau cuma jerawat 2 gitu yang apa turun aja. Hujan deras yang sampai banjir, kalau cuma gerimis ya ada payung, ada jas hujan. Kemudian ada makanan terhidang, boleh tunda sholat? Boleh, tapi ini hadisnya sebagian ulama berpendapat ini yang dimaksud adalah maghrib Ramadan. Jadi bukan puasa, bukan mau ngademin nasi mandi makan jam 8, bukan. Ini yang dimaksud cuma makan untuk membatal. Kan nggak boleh dibatalin puasa, disempurnakan. Jadi cuma kurma 1, air 3 teguh, sholat. Itu maksudnya, makan didahulukan ketimbang sholat. Karena harus buka puasa dulu baru mengerjakan sholat. Bukan kolak 1, nasi kuning 1, apalagi nyender dulu gitu ya, ambil nafas, sebentar. Kekenyangan, bukan itu. Merokok, misalnya merokok juga. Apalagi tertidur atau ngantuk, dibolehkan menunda sholat.
Terus berilmu seperti itu. Rasulullah SAW sambil mengerjakan di waktu isya, diundurin isyanya karena ada ilmu yang disampaikan. Jadi ditundanya sholat itu dibolehkan karena ada beberapa sebab. Yang ketujuh, ada tamu jauh, bukan tetangga tok mau menangga. Kalau tetangga maghrib, assalamualaikum, salam, tar aja habis sholat, masih boleh jadi isu. Tapi kalau tamu dari jauh datang pas sudah lalu maghrib, kita mau berangkat ke masjid, maka urus tamu dulu. Ini kamarnya begini, ini anduknya, ini sikap tingginya sini, odolnya di sini. Kalau mau minum di sini, kalau mau ngambil gelas yang di sini, ini udah ada nasi, udah apa segala macam. Kalau mau makan dulu, makan. Diurus dulu itu. Tadi kereta jam berapa dari Santano jam weekend mau di tangan dulu, meskipun komat kita udah sholat, ya apa? Yang ke-8 tadi udah berapa? Benar ya? Yang ke-8 kan? Tadi pertama apa? Satar, hujan deras, sakit keras, ngantuk atau tertidur, makanan terhidang, berilmu atau majelis, kemudian ada tamu, apa lagi? Bukan apa tadi, bukan, belum. Hujan deras sudah, sakit keras sudah. Yang nomor 2 apa? Yang ke-8 apa? Oh, itu ke-9. Itu ke-9. Apa yang ke-8? Ada hajat. BAK, BAB atau BG. Lu jelasin ya? Nggak usah ya. Pokoknya kebelet lah gitu ya. Bukan hajatan loh ya, beda. Ada hajat itu bukan ada hajat nikahin anak, bukan. Ya. Ada hajat itu dalam pengertian harus buang. Tidak boleh ditahan, berikan haknya kepada tubuh kita. Buang air kecil, buang dulu. Telat, nggak ada urusan, boleh tunda. Buang air besar, buang gas. Tahu buang gas itu? Yang kehilangan senang, yang nemu mati. Tahu kan ya? Bahasa sahabatnya ketinggian untuk ngomongkan itu aja. Baru yang ke-9, afdalul awliyah. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan sholat itu malah mudarat kalau dikerjakan lebih dulu sholat ketimbang pekerjaan itu sendiri. Penjaga palang pintu kereta api, satpam jembatan, dokter lagi operasi jantung, bidan lagi nanganin status, apalagi penjaga kontrolernya auto cutting di pabrik penerbitan atau percetakan, belum datang shift 3 udah masuk isya, baru masuk mesin cetak oplahnya 80.000, baru jalan 20.000 azan isya, ditinggal. Kalau ada rolling paper, nggak ada AutoCAD-nya, bisa 20.000 mudaratnya banyak hancur itu. Pakai AutoCAD, tungguin sampai setiganya datang. Sorry, telat tadi, ya udah aku baru sholat. Atau ditinggal, waduh, mudarat jauh lebih besar. Maka mengerjakan sesuatu yang mudarat yang lebih besar, maka boleh dia menunda sholat karena 9 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Ini berhala. Kita nggak ngomongin berhala karena tadi ada bagian yang kemudian kita berhalakan dalam tanda kutip. Berhalanya sekarang bukan lagi soal lata, mana, uzza, hubal dan seterusnya, tapi lebih kepada kegiatan kita. Ibu lagi dapat pesanan kue, lagi gulung risol, misalnya.
Terus tiba-tiba datang azan. Gimana? 3-4 lagi, 4 kotak maksudnya. Banyak itu. Di stop, sholat dulu atau terusin. Dan bahasa tadi nanggung. Hati-hati. Kalau orang tahu itu betul, tinggal. Cucian tinggal. Jemuran kehujanan, gimana? Sholat atau dulu di jemuran? Tahu akhirnya ditangkap. Loh, ini bahaya begini, Pak. Masya Allah. Gara-gara hujan kita bisa memutusin sholat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Betul-betul. Wah, hujan. Tinggal sholatnya gara-gara astagfirullah. Yang begini nggak mau. Maka di sini ketahui dan kita bertanggungjawabkan. Baru goreng ikan, tiba-tiba ada kucing. Udah rakaat pertama ini, udah mau rukuk. Habis nih ikan ini jangan ini ikan. Itu kan menghindari mudarat. Gimana tuh? Maksudnya menghindari mudarat, tutupi pakai tutup caci. Ada antisipasinya. Atau taruh di tempat yang tidak terjangkau sama kucing. Atau pintu akses kucing disediakan. Sama suruh miara kucing. Nah kemudian bagian yang kemudian kita harus pahami adalah Imam banyak yang menyatakan bahwa kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebegitu takutnya kepada kesyirikan sampai bapaknya sendiri dilarang. Melawan orang tua itu durhaka bukan? Bukan, jika untuk melawan kesyirikan, jadi bahaya. Ada orang tua yang nggak setuju anaknya nikah sama orang bersuku tertentu, ada nggak yang begitu? Nah, saya nggak suka orang anak nyebutin suku tertentu. Padahal apa salahnya? Agamanya bagus. Saya nggak suka aja. Itu nggak boleh begitu. Maka boleh nggak seorang anak durhaka pada orang tua yang berurusan yang begitu? Selama agamanya bagus, kalau bisa bapaknya misalnya nggak mau gitu karena dihasut sama ibunya. Pokoknya aku nggak mau, pokoknya nggak itu, aku nggak ikhlas kata ibunya. Bapaknya bilang, dia nggak apa-apa, agamanya berantem itu gara-gara. Pokoknya ibu bilang kamu durhaka sama ibu, durhaka bukan? Bukan. Kok bisa gitu kan? Rasulullah SAW menyatakan, la ta'atin fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik. Jadi clear permasalahan. Jadi jangan kemudian dianggap ibu saya bilang saya durhaka. Tunggu dulu, bapak akan tunggu. Wallahualam sampai situ dulu kita mudah-mudahan memahami bahwa apa yang kita khawatirkan ada kefasikan, ada kemunafikan di antara keimanan kita, dan itu merusak. Dan setan itu bermainnya sampai ranah yang paling detail. Wallahualam. Saya sudahi dulu sampai di sini. Masih kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Ya pasti di sana. Baik. Kita lagi sholatnya sholat sunnah atau sholat wajib? Kalau sholat sunnah tinggal sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib kita kencengin takbir kita. Allahu Akbar. Biar setahunnya dengar bahwa kita sholat. Allah. Kalau wajib ya. Kalau wajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah menjelaskan di kita bahwa cabang iman itu ada 60-70 orang. Yang terpenuhi adalah Allah,
memberikan beri apa Ya. salah satu penjelasan dari agama itu adalah membenci sesuatu yang berbau kesirikan. Nah, dia memberikan contoh yang menimbulkan agak kehebohan, Pak. Misalnya kita mengunjungi Borobudur, tempat kesirikan itu kan itu artinya. Kemudian mengunjungi di Bali ada patungnya apa itu. Nah, ini bagaimana penjelasan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tempat yang tidak dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang musyrik, maka tidak ada masalah. Contoh misalnya, Bapak mau ke Dieng, mau ke Wonosobo, kepengen subuhan, habis itu ngelihat surutnya, ngelihat the golden sunrise, karena Asia menetapkan bahwa Dieng itu punya matahari terbaik se-Asia. Dieng. Kalau kita datang karena itu ingin tanda bersama, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau datang ke sana karena kepengen lihat upacara anak-anak gimbal itu, terus kita ke, saya lupa ada satu candi apa namanya di situ. Foto-foto di situ ini nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar mau menikmati alamnya apa segala macam tadabur, monggo silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita datang misalnya ke Bromo pas lagi ada upacara apa teger misalnya gitu, nah itu jangan kayak gitu. Jadi kalau Borobudur masih dipakai buat ibadah nggak? Masih jangan. Prambanan masih dipakai? Masih jangan. Kalau cuma sekedar mempelajari bahwa ini Candi Boko misalnya, kan dari Prambanan itu ada Candi Boko, dan Candi Boko itu bentuknya agak unik. Kita kepengen sekedar membandingkan peninggalan Hindu, ya, peninggalan Hindu masa lalu, gitu ya. Terus kemudian kita cuma melihat aja, nggak ada kebanggaan di situ, cuma melihat secara arsitektural kita bisa belajar dari situ, monggo, karena nggak dipakai buat peribadatan. Ke Bali, ke Arjuna Wiwaha, segala macam masih dipakai buat upacara? Jangan. Gitu. Wong di sana hampir semua tempat di sarungi kotak-kotak. Saya pernah ke sana itu mengkorok ya, gusbang apa namanya, merinding. Kok nggak nyaman gitu? Isinya jin semua. Loh, iya Pak. Kita tuh kok nggak nyaman ya, kok dewa jin di mana-mana. Itu kayak kalau orang mungkin bisa ngeliat itu kayak dikototin ini, maksa. Ya alhamdulillah nggak bisa ngeliat repot juga. Nggak mengikuti gitu. Jadi yang begitu-begitu termasuk yang dilarang. Gitu. Termasuk apa? Daerah wisata yang pernah menjadi tempat diazabnya satu kaum. Contoh Madain Soleh di Madinah. Tapi kalau ke Al-Ulahnya boleh, karena itu jauh dari Madain Soleh. Kayak kita kesini boleh, tapi ke jaraknya mungkin ada di sini ke Kamalan Lagun. Nah, ke Kamalan Lagunnya nggak boleh, kesininya boleh. Bahwa kemudian kita pakai binokuler gitu ya, pakai apa namanya, teropong, melihat, pakai foto yang telenya agak gede gitu, terus kemudian kita foto Madain Solehnya dari kejauhan, dari Allah kelihatan, ya nggak apa-apa, bukan mengunjungi tempatnya. Bahkan di Mina itu ada satu wilayah yang disebut dengan Wadi Muhassir, di mana Rasulullah SAW lahir ketika Abdul Muthalib kabur dari Abraham, bawa 200 orangnya, kemudian Allah timpakan Ababil itu menghancurkan kaum pasukan gajah yang dari Abraham itu dihabisi di Wadi Muhassir. Itu saja dikasih peringatan banyak-banyak. Hadisnya Rasulullah SAW disuruh suruh bersegera, suruh meninggalkan itu. Kalau jalan, suruh jalan cepat. Kalau bisa lari. Kalau pakai kendaraan, suruh ngegas. Pakai sepeda, suruh ngayun lebih
lebih cepat. Pokoknya segera tinggalkan. Kenapa? Khawatir Allah SWT timpakan azab yang sama di tempat yang sama. Jadi sebaiknya kalau bisa dihindari, hindari aja. Jadi mengenai bumi sebagai karya seni misalnya belum itu nggak Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai kita mengunjungi terus ada upacaranya ini terus bahkan ikut ini sebagai sebuah nilai toleransi, enggak stupa syirik tahun 90 Pak, saya ke sana. Jadi barang siapa megang ahimsanya si Buddha kan sambil senyum gitu. Siapa yang bisa pegang ini dengan produk itu sambil meminta, maka akan dikabulkan. Dan waktu itu saya mintanya maksiat. Iya. Mudah-mudahan saya bisa pacaran sama orang Jepang. Saya sebut namanya. Dapat. Tapi kan di sini maksiat semua 8 bulan. 8 bulan maksiat terus Pak. Astagfirullah. Masih muda waktu itu. Jadi begitu nyadar bahwa itu kesini kan diminta kepada selain ulang tahun mau lilin suruh make a wish orang Islam gimana? Kalau make a wishnya ke Allah nggak apa-apa Ustaz. Loh, pernah Rasulullah SAW dia berlilin terus make a wish kepada Allah. Jadi ibadah itu ada 2, ikhlas lillah, ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan. Ya, Salam karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bicara tentang sirik ya. Kan ada sirik paspor, sirik kopi, sirik dalam batin. Yang saya tanyakan mengenai takwil, takwil mimpi. Tadi Ustadz bercerita tentang Aisyah yang ditanya tentang mimpi. Kemudian Aisyah menjelaskan. Kemudian Nabi melarang, jangan Aisyah gitu kan. Ini yang saya pikirkan adalah ada beberapa ustaz ini yang juga menakwilkan mimpi. Dia berdasarkan surat Yusuf ayat 43 tentang seorang raja yang bertanya tentang mimpi. Berdasarkan sandaran inilah maka banyak ada beberapa orang yang suka menakwilkan mimpi. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah ini mengatur dengan kesehatan juga? Itu bicara tentang Nabi Yusuf yang punya kemampuan kenabian. Dia nabi bukan? Kalau bukan nabi, jangan bilang nabi. Jadi pentakwilan mimpi itu kalau bicara mimpi itu ada 3 dalam Islam. Mimpi yang datang dari Allah, mimpi yang datang dari anak-anak manusia, dan mimpi yang datang dari setan. Hati-hati nih, lihat cirinya ya. Mimpi yang datang dari Allah SWT pernah terjadi pada seorang janda di Rusia. Seorang ibu punya bayi buta, di matanya ada sorot sehingga tidak bisa lihat. Dia minta sama Allah SWT pagi, siang, sore, malam, saya Allah sembuhkan bayiku, sembuhkan bayiku, sembuhkan bayiku. Terus minta sampai akhirnya dia mimpi Nabi Ibrahim mendatangi beliau. Ibu, saya Ibrahim, panjangin sabarnya ya, segera Allah SWT akan kabulkan doa ibu. Hilang. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim yang datang ini pasti mimpi baik. Apa yang terjadi? Subuhnya kelopak mata itu terlepas, maka diambil, diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Umur 9 tahun sudah hafal Quran, dan kemudian umur 13 tahun hafal begitu banyak hadis. Sekali dengar, kita sebut beliau sebagai Imam Bukhari. Itu ibunya yang dapat mimpi kedatangan Nabi Ibrahim. Mimpi yang kedua yang datang dari anak-anak manusia. Bu Yuni lagi ngobrol
lihat teman pakai cincin, pakai gelang, bagus, iya dari Cikini kemarin, berapa sekilo? Kiloan, hanya kiloan, serem. Habis itu malamnya mimpi kan gelang segede ban Vespa. Itu mimpi datang dari anak-anak manusia karena baru ngomongin gitu. Nah yang ketiga, ini mimpi buruk yang datang dari setan, biasanya bikin was-was. Pernah nggak dulu mimpi bercampur antara teman sekolah sama Pak D sama teman tetangga, tapi di rumahnya orang lain ada gongongan anjing, ada suara berisik banget, terus kemudian kita seolah-olah kayak jatuh, kemudian geragapan, you know what the meaning of geragapan itu kayak atau tinggian apa cek orang Sunda mau urut-urut, padahal tangannya sendiri yang kadang, padahal tangannya sendiri yang makan badannya sendiri. Makanya yang begitu kalau hati sudah nasi harus selesai, jangan disampaikan kepada orang lain. Dan lakukan 3 hal. Pertama, posisikan tubuhnya ke posisi tidur yang sunnah. Biasanya orang mimpi buruk itu miring kiri atau termungkuk. Jadi tidur yang kecil, Rasulullah SAW. Karena ini seperti tidurnya setan. Jadi kalau ada suami, ada anak, ada telungkup, maka ingatkan dia untuk tidak tidur secara telungkup. Yang kedua, setelah posisinya dirubah, dia meniupkan ludahnya ke kiri sambil membaca ta'awuz. Meniupkan ludah itu, bukan ngumpulin ludah, bukan. Itu nanti ada yang nampak sebelah kiri. Jadi bukan meludah, tapi meniupkan ludah. Untuk apa? Untuk menghina si setan. Makanya ketiga tadi, pada Tuhan tisu minas, jangan disampaikan kepada orang lain. Gitu. Maka si perempuan tadi yang saya contohin Rasulullah SAW sama Ibu Aisyah, maka maksud Rasulullah SAW sampaikan kepada ibu itu, mudah-mudahan mimpi ini jadi kebaikan. Mudah-mudahan ibu terkadang baik, imannya baik, ibadahnya baik. Maksud Rasulullah SAW itu yang disampaikan, bukan langsung ditakwil. Kemudian bagaimana seseorang yang kemudian mengikuti surat Yusuf 43 itu tak khusus buat Nabi Yusuf. Jadi dalam ilmu mimpi, Pak, yang boleh ditakwil itu mimpi yang tidak pada waktu segera setelahnya adalah bangun. Kita tidur biasa jam 10 misalnya, katakan begitu. Ada yang setengah 10, jam 9. Bangun biasanya jam setengah 1. Pertahanan lampu segala macam. Tapi ini tiba-tiba mimpinya jam 1 malam. Maka mimpi itu bisa dibagi. Lewat dari situ kira-kira setengah 4 memang waktu dia bangun kebak tidur itu. Jangan-jangan pakai gelang dan Vespa tadi. Jadi nggak boleh setiap orang kemudian merasa bahwa Nabi Yusuf aja bisa, masa gue nggak bisa. Sama dulu kan gitu banyak. Jadi nggak usah. Saya nggak tahu IQ-nya berapa yang kalau ngaku orang pintar atau dianggap orang pintar itu IQ-nya berapa sih? Allah. Ya sudah masuk soal Baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Cukup. Nggak ada. Kita tutup dengan kabar majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kabar majelis sudah kita sudahi kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah disampaikan kepada Ustaz Jody. Ya, kami sudah betul-betul waktu habis. Jadi kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.